Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wafa Nurhaliza. Di video kali ini kita akan membahas topik tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu tentang pengertian permintaan dan penawaran, yang kedua tentang hukum dan kurva permintaan dan penawaran, yang ketiga tentang fungsi permintaan dan penawaran, dan yang keempat tentang keseimbangan pasar. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mempelajari tentang permintaan dan penawaran? Yuk kita pelajari bersama. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang permintaan terlebih dahulu. Nah, apa sih itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, di dalam permintaan, posisikan diri kita sebagai seorang konsumen. Selanjutnya yaitu tentang hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Artinya, harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik atau hubungan yang negatif dengan asumsi ceteris paribus atau semua variabel yang dapat mempengaruhi permintaan dianggap konstan atau tetap. Oleh sebab itu, hukum permintaan akan membentuk sebuah kurva permintaan yang negatif atau berbanding terbalik. Bisa dilihat pada gambar kurva permintaan berikut. Sumbu kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang negatif atau berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah juga jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya, yaitu tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan pengaruh harga satuan atau price terhadap kuantitas barang yang diminta atau quantity. Fungsi permintaan dirumuskan dengan QD sama dengan A min B PD atau PD sama dengan A min B QD, yang dimana QD sama dengan kuantitas barang yang diminta, A yaitu konstanta, B PD yaitu koefisien harga. Nah, perlu diingat ya, untuk fungsi permintaan ini tandanya negatif. Untuk mencari rumus permintaan dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang penawaran atau supply. Nah, penawaran merupakan jumlah barang yang ingin ditawarkan atau ingin dijual oleh seorang produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, di dalam penawaran, posisikan diri kita sebagai seorang produsen. Untuk selanjutnya yaitu tentang hukum penawaran. Nah, hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Begitupun jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Bisa dilihat pada gambar kurva penawaran berikut bahwasanya kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang artinya harga dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif atau searah. Atau dengan kata lain, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu tentang fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran dirumuskan dengan QS sama dengan A plus BPS atau PS sama dengan A plus BQS. Nah, ingat ya, untuk fungsi penawaran ini tandanya positif. Nah, untuk mencari fungsi penawaran, rumusnya sama dengan fungsi permintaan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan atau equilibrium adalah harga yang terbentuk dari titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dan kurva berikut. Berdasarkan kurva tersebut, keseimbangan terjadi pada saat harga sebesar Rp3.000 dan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan
sama-sama sebesar 66 kg. Keseimbangan pasar dapat dirumuskan dengan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah P sama dengan 10 plus Q. Sedangkan fungsi permintaan pasar tepung terigu adalah P sama dengan 30 min 1,5 Q. Berapakah harga per kilogram dan jumlah yang terjual pada saat pasar dalam keadaan keseimbangan? Nah, untuk dapat menjawab soal ini, menggunakan rumus PD sama dengan PS. Diketahui PD-nya yaitu 30,1,5 Q dan PS-nya yaitu 10 plus Q. Nah, untuk menyamakan ruasnya, kita pindahkan ruas Q ke sebelah kiri menjadi min dan 30 ke sebelah kanan menjadi min. Nah, jadi min 2,5 Q sama dengan min 20. Q dapat diketahui dengan cara membagi min 20 dengan min 2,5. Sehingga dapat diketahui Q sebesar 8. Selanjutnya, substitusikan Q sama dengan 8 ke salah satu fungsi PD atau PS. PD sama dengan 30 min 1,5 Q sama dengan 30 min 1,5 dikali 8 dengan hasil 30 dikurangi 12 sama dengan 18. Nah, dengan demikian, keseimbangan pasar terjadi pada saat tingkat harga 18 dan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan sama-sama 8. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, supaya kalian lebih paham, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.